gue tahu tuh, Cina Surabaya, gak perlu gue sebut nama. Itu gue tahu, dia pernah jadi pembicara dengan penghasilan dia sebesar 8,3 miliar per bulan. Ini fakta loh, bener-bener. Kalau kalian yang nggak suka nih agent asuransi nonton video kita, kalian coba deh lihat diri kalian sendiri. Kalian di Instastory kalian gimana sih? Di gedung-gedung, terus ada yang mungkin pakai mobil-mobil mewah yang bukan punya dia, mungkin punya leader topnya. Boleh spill nggak income per bulannya berapa? 1 miliar? 1,1 juta miliar ya, oke. Di 600. Gila, itu kerjanya apa, Cik? Kalau boleh tahu? Di bisnis insurance, bisnis asuransi. Yang tadi kita tonton video Felicia itu yang ternak uang itu, yang influencer itu, lagi biasa, lagi nanya-nanya itu, emang dia ada konten seperti itu, nanya income-nya berapa? Skill income lah ya. Skill income. Kok lo pakai kemeja sih? Biar kayak agent asuransi. Jangan begitu dong. Oke. Tapi disclaimer dulu, sebenarnya kita bahas ini secara netral dan emang berdasarkan pengalaman sih. Kebetulan dia dulunya pernah menjadi bisnis asuransi. Iya, dia pernah dulu jadi sales asuransi. Jadi kan dia juga paham lah. Maksudnya bisa tahu lah kayak gimana sih kalau orang yang gajinya gede gitu di sana. Maaf ya, gue cuma meluruskan doang apa yang lo bilang. Ini bukan sales asuransi, ini bisnis asuransi. Sorry. Bisnis. Sorry. Tidak maksud menjelekan, tapi ini ternyata bisnis. Bukan sales ya? Anjir nih orang dari awal udah mulai ngajak kan makanya anjir. Ini gue pakai kemeja udah citranya bagus loh. Oke. Emang sih biasa temen gue kayak juga ke mall pakai kemeja dulu. Tidur pakai kemeja juga. Betul. Ready ya. Mantap. Nah, lu kan udah denger nih. Nah, emang kan yang lu pengen tahu karena gue menjalani. Kebetulan kan gue penasaran. Emang bener ya dengan apa? Lu denger 1,1 M, 1 M 600 juta. Pendapat lu gimana dulu nih? Pas lu pertama kali lihat video ini, kan tadi baru gua kasih lihat tuh. Oh iya, kalau menurut gua saat gua pertama kali terjun lah ya membangun bisnis asuransi, emang betul banyak leader ataupun temen yang ngajak gua untuk terjun itu digempor-gempor kan dengan income yang besar. Iya. Oke. Dan akhirnya ya gua tergoda lah, tergiur lah ya. Akhirnya gua terjun masuk ke dalam daftar AAJI segala macem. Akhirnya gua menjalankan sales asuransi itu. Gue ikut kayak trainingnya yang nggak jelas itu. Oke. Habis itu ada lah yang nge-spill lah, leadernya ada yang nge-spill lah. Leader yang besarnya itu ya, oke. Sebenarnya kalau dia ngomong angka 1 miliar gitu mungkin ada. Oke. Ada soalnya kalau gue melihatnya yang ada gitu, ada. Sabar. Berarti kita bukan nge-hate guys, cuman kita ngeliat emang seberasan di lapangan. Berarti dia bilang ada ya? Ada. Miliaran income tuh ada. Gaji miliaran dari bisnis asuransi. Berarti ada ya? Ada. Kenapa jangan ketawa lah bro? Gue geli dengernya bisnis gitu loh. Oke. Yes, ya agent asuransi lah udah. Kesian gitu Budi Hartono kalau biasanya sama Jarum. Sama asuransi, aduh. Jadi menurut lo mungkin untuk sebagai sales asuransi punya gaji sebesar ini? Mungkin. Oke, gila. Muka lu yakin banget lo. Karena diajarkannya seperti itu di dalam training. Jujur teman-teman gue banyak sih yang seangkatan gue itu ngikut bisnis asuransi ya. Ngikut kayak gituan, maksudnya jadi agentnya sebulan 2 bulan. Wah, tapi emang digembor-gembor tapi beneran memang berapi-api lah. Berapi-api banget. Itu udah ada sekitar 3-4 orang temen gue akhirnya enggak. Sebenarnya oke aja sih, nggak ada masalah sama agent asuransi. Cuman kan maksudnya tidak seindah yang kalian lihat di sosial media. Betul. Tidak seindah itu. Jadi emang yang pernah lu lihat paling besar yang di-spill sama leader-leader yang top-topnya gede-gedenya itu berapa gajinya? Ini yang top leadernya ya itu di 8.533 triliun. Ngalahin pendapatan dan pengeluaran negara. Ya, itu pun dia udah bertahun-tahun menjalankan sales asuransi. Sabar, bertahun-tahun ini gimana nih? Puluhan tahun atau cuma 3 tahun nih? Maaf nih, yang gue lihat leader-leader yang besar ya, yang pasnya miliaran ya, ratusan juta, 500 ke atas sampai miliaran. Itu rata-rata mukanya udah kayak om-om atau kongko. Ya, pokoknya udah tua, udah berumur, bapak. Perempuan ada? Perempuan ada, ibu-ibu yang udah. Itu gue tahu tuh Cina Surabaya, gak perlu gue sebut nama. Itu gue tahu dia pernah jadi pembicara dengan penghasilan dia sebesar 8,3 miliar per bulan. Dan cuma dikasih lihat satu slip gajinya aja ya, karena apa? Yang gue rasain volatil.
Oh. Tiap bulan tuh nggak pasti. Contoh fluktuatif. misalnya 8,3, misalnya Bulan ini 8,3. besok misalnya contoh bisa jadi 8, berapa. Bulan depannya bisa 8 doang. Bukan yang fix udah angka tetap gitu ya? Enggak. Oke. BTW ini kita ngomongkan berdasarkan pengalaman kita ya. Pengalaman dia yang udah ikut trainingnya, udah ikut apa, udah ngejalanin juga. Berapa bulan sih itu, bro? Gue tuh jalanin 3-4 bulan lah. 3-4 bulan juga. Nah, di kelihatannya kan ini berhasil jadi miliarder nih. Lihat dong. dia nih habis apa? Lagi dari kantor break dia kesini. Bajingan. Bikin konten dulu satu. Nah. Kan orang-orang jadi mikir, gila, jadi iri, jadi apa? Bener banyak. Orang jadi iri kenapa? Karena lihat mungkin gaji dia pribadi gimana, lihat ini gede banget sampai perempuan masih muda lagi kayak ngomongnya santai banget gitu. Santai banget gitu ngomongnya. Sedangkan kan yang di orang-orang pada ini ya, yang disebarkan di berita yang takut akan 2023 resesi. Betul. Terus melihat kayak begini, dan menurut lu sebenarnya konten yang kayak spill income gini malah kayak bikin orang iri, bikin orang jadi kayak gimana apa ya? Kayak anjir, kayak insecure membandingkan diri jadi iri itu, atau gimana menurut lu? Kalau menurut gue yang gue liat korelasinya antara 2023 gelap dan konten tiba-tiba muncul konten seperti ini. Ya. Ini kayak gini loh. Gelap banget nih. Iya. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat besar menerangi kegelapan itu. Oke. Nah, yang mana orang sudah pada hilang harapan Iya. akan 2023 muncul suatu harapan baru. Tetapi harapannya ini berupa apa ya? Gue bingarannya ke arah iri. Oh iya. Ya elah, kita lagi susah lu malah kayak flexing. Biasanya kayak gitu orang Indonesia apalagi. Dengan ringannya dia bilang kan income-nya segitu. Itu doang sih. Jadi kalau menurut gue ini lebih ke arah suatu, bukan gak ada kata motivasi, gak ada kata edukasi, ini cuma pengen flexing yang mana gak ada buktinya. Iya. Itu dari gua. Kalau lu? Kalau gue mikirnya gini, itu kan jadi kesenjangan banget ya, orang yang contoh gajinya berapa, yang gajinya masih UMR atau gimana, ngeliat itu kan jadi kayak gimana banget ya. Ya kayak kesenjangan jauh banget, dan sebenarnya nggak salah sih, kan juga Felicia bikin konten nih. Dia nanya, ya ditanya dijawab, ya yang itu nggak salah. Cuman kan orang-orang yang kaget tuh, gila gede banget nih bisnis asuransi nih, agent asuransi gede banget gajinya. Yang orang mikir kan jadi orang-orang biasa kan langsung kemakan omongannya. Orang dengan negara yang ber-IQ rendah kemakan. Iya kan, udah minat bacanya rendah nomor berapa, dan ditambah begini, yang dimana menurut gua untuk income segitu ya, yang tadi lu bilang ya kan udah tau ya beberapa leader besar yang di asuransi. Top 1000 lah dari seluruh agen asuransi ya. Top 1000 gimana tuh? Top 1000-nya jadi misalnya seluruh agen asuransi tersebar di Indonesia sebanyak contoh ya 100.000 misal aja ya, aku contoh 100.000 ada agen asuransi tuh di Indonesia. Lah, top 10.000 atau top 1000 ya, itu baru ya yang gede-gede penghasilannya. Yang bobongnya ya ampun, pecel. Oh, jadi cuma ibaratnya yang besar-besarnya itu yang bakal tetap lebih dominan. Tetap yang bakal lebih dominan, kecil-kecil mah ya elah. Iya sih. Ya karena gini, kalau kalian pikir dengan nggak ada yang salah dengan profesi ini. Cuman maksudnya kalau kalian pikir masuk langsung digemborin, oh dia aja umur segitu 1,1 M. Berarti kalau gue mulai ya paling kecil-kecil udah puluhan juta lah ya. Mikir begitu. Padahal emang gampang dapat puluhan juta dari situ. Sama sekali nggak gampang kan berarti kan? Bener gampang itu. Ya. Soalnya kalau dipikir-pikir ya kurang masuk akal gini loh. Ibarat ini kan target marketnya nih banyak nih. Banyak. Itu udah diraup besar sebagian besar sama yang atas. Sama yang top. Dan kalian berpikir bisa untuk mendapatkan semua itu dengan izinnya dengan gitu. Mudahnya ya enggak, ibarat yang itulah kolam ikan lah, ibarat kolam ikan gitu. Kolam ikan ada 1000 ikan, ada 100 pemancing. Iya. Nambah lagi 100 pemancing baru masuk, ikannya udah dikit dong. Ya udah diambil sebagian besar sama si 100 pemancing. Gitu doang. Jadi lebih logis aja kalau lihat konten kayak gitu. Betul. Maksud kita di sini sih, gua mah mau profesi apapun gua nggak ada hate ya gitu ya. Cuman maksudnya kalau ini kan kadang orang jadi mikir, oh iya gua jadi agent aja kali gede banget nih. Kecil-kecilnya puluhan juta. Benar. Bisa begitu pikirnya dong. Tapi emang gua nggak suka sama perihal agent asuransi ya. Iya. Hampir semua perusahaan asuransi yang punya agent-agentnya. Iya. Gaya mereka selalu sama. Iya. Mereka itu tugasnya cuma satu kok, flexing. Masa sekarang gini nih.
hampir nggak pernah kita lihat agen asuransi itu nggak flexing. Karena sebenarnya pekerjaan mereka itu cuma flexing dan closing udah. Paling utamanya flexing. Lu mau memamerkan dengan bacot mulut besar lu, meninggikan diri lu atau leader lu untuk menarik orang lain di luar sana yang belum join sebagai agen asuransi tertarik. Kayak gitu. Makanya gue nggak percaya. Gue bilang ada, tapi bukan mereka. Iya. Itu cuma Sorry, apa ya? kan lu bilang flexing. Tapi jujur, ini fakta loh. Bener-bener kalau kalian yang nggak suka nih agen asuransi nonton video kita, kalian coba deh lihat diri kalian sendiri. Kalian di Instastory kalian gimana sih? Iya, cermin aja. Ya di gedung-gedung. Terus ada yang mungkin pakai mobil-mobil mewah yang bukan punya dia, mungkin punya leader topnya. Banyak yang minjem. Banyak. Dan sabar gue tanya, kan lu pasti udah lihat nih Iya, leader top-topnya. Mereka masih flexing nggak? Mereka maksudnya masih flexing kayak begitu gak? Pokoknya gini yang gue liat ya, dia bener-bener gue liat banget, gue inget banget mas flow-nya. Iya. Yang top, karena top foto di Instagram yang lain paling terpampang lah ya buat flexing atau apapun. Itu kalau yang top itu fotonya keluarga, berkeluarga. Udah menikmati keluarga. Terus liburan bersama keluarga. Iya. Foto keluarga lagi di liburan di London misalkan, itu Iya. yang top. Iya. Tapi kalau yang tengah-tengah masih flexing, foto depan mobil begini, begitu-gitu. Yang bawah-bawahnya minjem mobil leadernya foto lagi begini. Iya. Basic Bro, kalian coba deh kalau temen kalian dari agen asuransi rata-rata begitu. Gayanya sama semua ya. Gayanya sama semua dan temen gua yang agen asuransi pun ngomong, lu lihat deh. Dia kan sendiri agen asuransi ya. Dia bilang, "Lihat deh, pastinya agen asuransi." Gayanya sama semua soalnya. Bawa iPad. Bawa iPad gitu udah kayak bisnismen. Maaf aja nih Budi Hartono-nya kayak gitu. Lu Budi Hartono mulu lu. Kan itu baru bisnis. Iya. Kalian kenal nih Budi Hartono, Sandiaga Uno, Pendiri Sampurna. Emang dia kayak gitu? Iya sih. Beda. Mereka nggak flexing loh. Iya. Di Instagram mungkin mereka nggak kayak begitu. Sejujurnya lu dengan melihat konten ini di luar ketidaksukaan. Secara netral lihat ya Secara kayak lu netral. awam aja lihat. Lu percaya atau nggak sebenarnya? Kagak. Oke, kenapa? Itu pembawaan. Oke, kenapa? Kenapa lu nggak percaya? Pertama namanya sales asuransi, gue berpikir gini ya, karena gue ngelihatnya ya. Pertama, kita tahu nih targetnya sales asuransi. Oh iya. Terus kedua dia ngomong angka 1 miliaran penghasilan per bulan. Iya. Berarti dia udah ngalahin para pembisnis besar yang mana produknya digunakan banget. Oh iya, secara gajinya kita ngomong gaji ya. Sekali gaji. Dia bersih sedang pembisnis tuh omset. Iya. Kok dia nggak masuk Forbes ya, Forbes Indonesia? Nggak tampang wibawa yang dibangun. Siap-siap dihujat nih sama mereka. Tapi kalau gua ngeliatnya gini. Pertama gua ngeliat jujur aja sih. Dalam hati gua nggak percaya. Kenapa? Tapi memang ya yang gua tahu dari cerita dia, kalau memang yang dari topnya memang gede-gede. Gede-gede. Ya ibarat 5 miliar ke atas. Itu, Nah itu baru ada. Nah itu baru emang udah beneran keren dan itu rata-rata kan udah berumur. Mereka berarti udah puluhan tahun ya. Udah anjir jalanin bisnis asuransinya itu udah berapa lama? Iya, udah berapa tahun dan kalian yang kayak begini kan kelihatan masih muda banget. Udah punya 1 miliaran income. Kalau gua nggak percaya kenapa? Pertama dari pembawaannya. Itu juga dari pembawaannya, gaya dia bicara. Ya. Gaya dia bicara itu gua Gitu. secara netral gua liat gaya bicaranya. Dan kalau ada bukti, ya yang ada bukti juga sih dia Nggak ada bisa bukti. ngomong juga. Karena satu hal lagi, ada satu orang yang gue kenal. Bayangin, dia baru bisnis asuransi selama 1 tahun. 1 tahun ya? Harusnya lebih sih. Sekarang kan tahun 2021 lu cerita tuh. Enggak bro, 1 tahun bro. 1 tahun deh, dia bilang 1 tahun. Udah bisa beli mobil miliaran. Mobil miliaran, bro. Oke, realistis kita lihat dari kasus-kasus si Indra kan atau Doni gitu yang terlalu cepat melejit. Pengusaha, ada gak sih pengusaha yang 1 tahun berbisnis dia langsung 1 tahun itu beli mobil miliaran? Nggak ada. Beli rumah sih oke. Beli rumah beli banyak aset banget. sih oke. Mobil ya liabilitas gitu miliaran bos. Nggak ada sih. Nah, jadi kenapa gue nggak percaya kenapa gue ngeliat pembawaan dia? Karena kita tahu lah, kayak direktur utama segala macam itu gajinya masih di ratusan juta kok. Direktur utama, presiden direktur segala macam itu masih gaji ratusan juta di luar kepemilikan dia ya. Ini yang masih anak muda terus kayak ngomongnya kayak santai banget. Berapa sih? 600 juta ya? Dari situ kelihatan kok dari gestur ngomongnya dia bilang bisnis asuransi lah, kan emang berarti emang
dia berbicara seperti itu, meninggikan dirinya, ada tujuan untuk menarik kalian. Iya, kalian mencari tahu. Nah, karena apa? Posisinya di sini kan orang lagi ketakutan nih. Terus tiba-tiba muncul peluang dan sebenarnya jadi sales asuransi nggak salah. Cuma menurut gue yang kurang bijaknya cara marketingnya gitu loh. Marketingnya MLM. Iya, yang dimana orang jadi, oh jadi kalau gue ikut bisnis asuransi gue bisa punya income ya, bisa segede itu ya. Itu langsung mimpinya terdoktrin. Nah itu sih yang menurut gua, makanya kenapa kita gini, terutama kita sebenarnya begini mau cerita secara realita dan fakta ya, terserah mau sepi atau enggak, cuman ya memang faktanya seperti itu di lapangan. Faktanya seperti itu, dan tolonglah untuk kalian jangan selalu mengonsumsi yang di sosial media itu kayak langsung ditelan mentah-mentah. Betul. Enak banget gaji 1 M, kecuali yang leader topnya itu. Dan dia ngasih, ada nih, masa sih gini-gini, dikasih lihat gaji beneran. Nah itu gue udah lihat bener, ada buktinya. Mereka harus udah dikasih unjuk. Kalau ini kan nggak dikasih unjuk. Iya, dan kayak sebaliknya tetap sih dari pembawaan gue lihat kayaknya. Pembawaan itu orang yang pengusaha sukses kaya, penghasilan bersih besar, gak mungkin begitu pembawaan. Iya, oke, agent asuransi nggak usah yang leader top banget deh. Ibarat yang udah ratusan juta lumayan gede, pasti pembawaannya beda. Cara dia membawa diri dia, cara gaya bicaranya itu beda. Dan ya kita sih di sini terserah kalau kalian bilang nggak, cuman kan kita sebagai cerita biar apa, kalian nggak gampang percayakan hal-hal seperti itulah. Iya, lebih bijak. Kalaupun kalian mau jadi sales asuransi, pasti start dari nol. Dari mungkin berapa juta dulu gajinya, ya pasti dimusuhin teman, dijauhin keluarga, dijauhin sahabat. Karena kan nawarin gitu ya. Orang mana suka digituin ya. Iya. Jadi pokoknya lebih bijak dalam mengonsumsi sosial media. Dan baik lagi, ini disclaimer berdasarkan pengalaman di sharing-sharing, dan kita menceritakan sih yang fakta yang terjadi di lapangan sih, bukan yang mimpi yang kita jual. Mimpi, ya. Gitu, untuk biar lebih realistis lah, tolonglah kalian lah.